Maju terus, Pantang mundur, maju terus, pantang mundur, maju terus. pantang mundur. Jakarta, Soksi Media. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Pokja Soksi Kecamatan Tebet, mengadakan dialog persiapan penanggulangan banjir saluran penghubung Waduk Kalibata, Kali Ciliwung Kecamatan Tebet. Acara tersebut diselenggarakan di Tebet Food Corner, yang beralamat di Jalan Tebet Utara 1 Nomor 50 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Acara tersebut mengundang narasumber mantan, Ketua Komisi di DPRD DKI Jakarta dan ex-anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Insinyur Ali Wongso Sinaga. Hadir juga mantan Kepala DPU DKI Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Rudi Siahaan, dan Bapak Didi selaku Ketua RW 001 Kelurahan Tebet Barat. Juga hadir Bapak Jajang Ketua RW 010 Kelurahan Tebet Timur, beserta warga yang terdampak banjir di sekitar Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kita dari Pak Ali Wongso ingin bersilaturahmi kepada Bapak RT dan RW sekalian untuk menjelaskan untuk penanganan masalah yang ada di wilayah kita di Tebet Barat, Tebet Timur untuk masalah banjir. Kita untuk mengenai masalah banjir kita. Karena waktu itu pernah kita berkunjung bertemu dengan warga, banyak keluhan itu adalah masalah banjir Pak di wilayah Tebet Timur dan Tebet Barat. Maka Pak Ali itu sangat antusias mengingat respon dari keluhan masyarakat yang kita silaturahmi waktu itu Pak. Di sini kita memanggil Bapak RW dan Bapak RT untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi semua. Sebelumnya kita ucapkan syukur pada Allah kita, utamanya masalah banjir, di mana kita kedatangan, saya diundang maksud kami oleh Bapak Ali Wongso sebagai mantan Komisi B, Pak. Ya, mantan Komisi B yang berhadir setelah mantan juga Kepala PU ya, Pak. Mantan Kepala PU ada Mbak Sih, Kepala Seksi Kecamatan Tebet, Bapak Edi, mantan juga Pak. Mantan juga, tapi nggak masalah, mantan semua di sini. Kita mencari solusi, intinya apa yang kita rasakan selama ini bisa terpecahkan, bisa mencari jalan keluar, utamanya masalah banjir. Memang banjir, macet adalah persoalan yang memang kompleks di wilayah DKI, tapi setidaknya ada kepedulian dari beliau-beliau yang datang saat ini untuk ikut membantu persoalan di wilayah kita, utamanya di RW 10 Timur, RW 1 di Tebet Barat yang memang selama ini terdampak banjir. Sebenarnya masih ada satu lagi teman kita di RW 7 Pak, di Tebet Barat juga. Itu Pak Naryono sama kayak kita, sama Pak. Jadi satu deretan dengan kita. Jadi yang terdampak itu sebenarnya 3 RW, Tebet Timur RW 10, Tebet Barat RW 7, sama RW 1. Untuk banjir
memang sebelum saya merantau ke Jakarta pun sudah maafnya sebenarnya. Jadi ini masalah yang memang sudah lama. Terus SDA hampir tiap hari, mungkin gabungan antara SDA Timur sama Barat karena memang perbatasan. Jadi tiap hari itu ada pengerukan teman-teman SDA ya. Nah, jadi dia tiap hari pasir itu udah berlangsung lama. Terus untuk mencegah sampah yang terkait dengan banjir itu sudah dilakukan pula pemagaran kanan kiri. GRC itu sudah mungkin udah 20 atau 15 tahun yang lalu sudah. Untuk perlu diketahui juga banjir yang ada di RW 7 Tebet Barat, RW 1 sama RW 10 di Tebet Timur itu banjirnya tidak nyampe berjam-jam, lewat saja. Itu pun kalau hujan deras tidak ganti sobetan tali bata, namanya sobetan berarti itu bikinannya lah talinya itu untuk mencegah, untuk pembuangan dari banjir. RT yang kami bawa dari RW 01 yang terdampak langsung, di mana RT yang kami bawa ini mereka tinggal di pas pinggiran kali, jadi merasakan langsung dampak dari banjir itu. Untuk itu kita kebetulan bisa mencari solusi yang jitu, dalam arti jitu selama itu. Terima kasih banyak selanjutnya kita ini kehadiran dari Pak RW 010 dari Timur untuk memberikan sambutannya Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni khairan bil Islam dinna wa bi Muhammadin nabi wa rasul Muhammadin. Yang kami hormati, siang ini dalam acara di dalam persiapan penanggulangan banjir saluran penghubung Waduk Kalibata, yang tentunya mungkin tadi sudah disampaikan oleh kawan saya Bang Didi, Pak Didi. Pada umumnya memang kalau disebut banjir itu bukan banjir Pak, tapi hanya genangan saja. Kalau ketika hujan itu pun kalau lagi hujan deras lebih daripada 2 jam di lokasi gitu ya. Kendala yang memang selalu menjadi solusi itu sebenarnya solusinya itu adalah penyempitan yang ada di jalan Casablanca, Abdullah Sapena, persisnya di warung komando apa komandan apa komando ya. Ya. Nah itu dari sini lebar kali itu sudah memadai, tapi ketika di sana itu menyempit hanya separuhnya. Iya. Dan ini mungkin saya udah semenjak bahkan 5 tahun yang lalu usulan ini selalu diusulkan. Zaman Pak Mahludin juga sudah ditinjau, ada namanya Pak Harikan Palo, Pak Dedi Supriyadi, buku siapa? Itu siapa yang dari PDI, baru satu lagi Pak Panji ya. Kita tuh selalu usulkan, bahkan seperti Pak Panji itu saya nggak mau punya hutang kalau saya setelah reses di sini. Dan sampai saat itu memang Pak Mustajab ya, itu sudah sampai di foto-foto tapi eksekusi tidak ada. Iya. Jadi zaman Pak Mustajab itu ketika dia di selatan, saya ketemu di selatan. Ketika ada reses lagi, beliau sudah dipindah ke timur, ditelepon ke timur lagi, bahkan kemarin udah ke selatan lagi masih tetap begitu. Jadi yang menjadi poin utamanya di sana Pak, yang ada di warung komandan itu penyempitan yang memang kalau ketika airnya kecil memang tidak berasa Pak, tapi kalau udah hujan deras, nah di sana itu semacam leher botol.
Jadi mengerucut sehingga sempat naik yang dirasakan oleh kami RW 01, RW 010 sampai RW 07 Penyebaran. Nah mungkin di sini mudah-mudahan ketemu dengan Bapak ini bisa dapat solusi. Ya kami berharap bisa ada solusi yang konkret gitu. Itu kami mengucap alhamdulillah apabila sudah bisa terinstruksi. Demikian saja dari saya. Kelompok 10 Kelurahan Tebet Timur. Selanjutnya buat bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, Ketua RW 01 Tebet Barat, Pak Dadang, Ketua RW 10. Ada satu lagi rupanya RW. Ya, saya yakin ada menurut Ada Pak. jadi belum sampaikan itu. Jadi RW 07. Juga mohon maaf karena kelalaian tim persiapan. Para ketua RT yang kami banggakan, kami muliakan. Dan di sini ada Pak Rudi, Dr. Insinyur Rudi Jahan. Beliau mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Di zaman Pak Jokowi. Dan juga Bu Astri, Kepala PU Kecamatan Tebet. Ada Mas Hedi Rudianto, ini mantan pejabat DKI. Ini Provinsi Jakarta. Karena yang menyelenggarakan ini Doni warga atau menjalankan Soksi sama-sama. Saya ini ketua umum nasional. Jadi Soksi hadir di Tanah Raya untuk berikhtiar, berjuang bagaimana menyelesaikan masalah dalam hal ini apapun namanya banjir tangan tapi mengganggu Bapak Ibu sudah sekalian. Tadi sudah disampaikan, ini bermula dari ada kunjungan saya ke Tebet Timur ya, Tebet Barat juga, Tebet Barat. Ibu-ibu di sana mayoritas mengadu kepada saya bahwa ini tiap tahun banjir. Jadi saya kalau mendengar banjir, karena saya ini mantan ketua komisi di pembangunan, saya langsung ya merasakan bagaimana penderitaan orang Tanah. Maka 3 hari kemudian saya datang, saya minta Pak Rudi mendampingi saya. Bagaimanapun dia ini pernah Kepala PU Jakarta, pernah juga pejabat di Kementerian Perindustrian, dan dia mengajak Pak Asli yang menangani tersebut. Maka ditemukanlah diagnosa penyebab, yaitu adanya pembukaan dari dengan mangkap jelas dalam dan Pak Gagat di kantor. Jadi itulah penyebab utama. Dan ada pun endapan-endapan itu menampak. Sayangnya untuk mengambil ilustrasi dulu. 10 tahun kemudian saya jadi Tanah Lalu Lintas Jakarta itu tetap tidak berkurang. Maka di DPR saya ajukan pada tanggal 31 Januari, nah itu beritanya, 2013, ya, saya DPR-nya itu 2009-2014, nah 2013 pas di situ gubernurnya baru, nah, baru berapa bulan Pak Jokowi. Nah kita undang 3 gubernur Jawa Barat, Banten selain DKI bersama Menteri PU melakukan normalisasi termasuk Kali Ciliwung. Jadi saya tahu persis Kali Ciliwung sudah tidak banjir. Makanya saya terkejut mendengar di Tebet kok ada banjir.
gitu. Bukan. Nah, kenapa ini Tebet Timur, Tebet Barat kok banjir gitu? Makanya penasaran saya yang membuat banjir itu apa gitu kan? Makanya saya datang sama Pak Rudi. Rupanya ada saluran penghubung, ya, menghubungkan Waduk Kalibata. Ini kalau definisi para insinyur ini namanya bukan sodetan. Sodetan itu menghubungkan dua kali untuk menguasai persoalan Jakarta. Baru saya kasih tahu, saya ini DPRD 2 kali Pak. Oh Pak, ini saya kira duitnya nggak banyak. Tadi Bang Jajang sudah uraikan banyak itu bagaimana komunikasinya dengan para teman-teman anggota DPRD buat anggaran. Jadi duit untuk supaya ini tidak banjir itu di DPRD. Jadi yang membuat anggaran itu DPRD bersama gubernur. Gubernur itu di dalam pengalaman saya selama di DKI dan juga di DPR, tidak ada masalah kalau real kita yakinkan ini untuk masyarakat. Itu tergantung anggota DPR yang DPRD-nya bagaimana melakukan lobby, melakukan argumentasi. Jangan Bapak pilih anggota dewan ya cuma datang duduk nggak ngomong, gitu kan? Nggak bisa berargumentasi, ya susah. Jadi harus memang ya namanya parle, ya kan? Harus pandai bicara untuk membela ayat. Nah, jadi ya kalau kepala PU Selatan ini hanya boleh juga ngajukan, kalau tidak disetujui DPRD nggak bisa. Dan DPRD bukan satu orang, banyak orang, banyak fraksi. Jadi memang dia harus melobi kiri kanan atas bawah. Nah, dia harus melobi juga teman-teman DPRD yang lain agar supaya mendukung. Nah, jadi kalau semua kebutuhan dipenuhi mungkin uangnya nggak cukup kan? Bagaimana supaya ini baik? Jadi waktu itu ketika itu terima kasih nih, saya juga di sini diundang oleh Pak Ali Wongso untuk hadir di sini juga. Terima kasih kita bisa ketemu di sini ya dengan bapak semua ya, ibunya juga ada dari RW 01 Tebet Barat ya, sama RW 10 Tebet Timur, dan juga tadi disampaikan dari RW 7 Tebet Barat. Juga di sini Pak Haji hadir dan juga kolega saya Ibu Asti ya, ini kepala seksi PU kecamatan dulu, kalau sekarang kepala sampel ya, urusan air sama beliau lah untuk kecamatan. Baik, mungkin saya tidak mengulang lagi, tapi saya hanya menggarisbawahi, kelihatannya problemnya kita sudah sepakat ya, bahwa masalahnya terjadi penyempitan kali di saluran penghubung itu di salah satunya mungkin ya Pak, warung komandan tadi Bapak sebut ya. Tolong mungkin fotonya bisa di-share ulang ke Pak Ali ya. Nah jadi tadi sudah panjang lebar kita yang disampaikan oleh Pak Ali. Beliau sangat berpengalaman sebagai Ketua Komisi D DPRD ya. Saya pikir memang apa yang dilakukan juga oleh Bu Hasti selama ini itu sudah sangat luar biasa, sangat baik. Tapi beliau tidak tidak ada kemampuan untuk masalah yang tadi, hambatan tadi. Jadi ibaratnya dengan pengurukan yang dilakukan itu istilahnya mungkin ini kalau orang sakit ini kayak dikasih aspirin gitu. Tapi solusi utamanya ini belum terselesaikan. Nah, solusi utama itu kelihatannya salah satunya juga problemnya pastilah anggaran. Misalnya gini, kita nggak tahu nih lahan itu apakah punya sertifikat atau enggak. Perlu ada relokasi, kemudian juga ada koordinasi dengan lurah, dengan camat, dengan satpol pp dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga memang perlu anggaran. Nah, jadi kuncinya sebetulnya di anggaran. Nah, kalau itu nggak dianggarkan di Sudin Jakarta Selatan, Pak Mustajab yang bolak-balik juga nggak bisa apa-apa, karena duitnya nggak ada. Nah, salah satu ini juga didorong oleh dinas.
Nanti dinasnya yang finance-nya Bu Ika juga salah satu kolega saya juga, nanti mungkin kita bisa terus ya. Tapi eksekutif dalam hal ini juga nggak bisa apa-apa juga, seperti tadi Pak Ali bilang, harus dilaporkan juga ke Pak Gubernur, berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Nah di Gubernur juga nggak bisa sebenarnya, harus dengan DPRD. Nah disinilah mungkin Pak Ali punya jaringan dengan teman-teman DPRD yang sekarang, karena pastilah mantan ketua Komisi D pasti punya jaringan di sini. Tapi juga nanti dengan ketua DPRD-nya. Nah ini harus diuruskan. Kalau kita lihat konsen waktu sekarang, ini kan di Januari 2024, ya kan? Nah rasanya di antara 2024 itu nggak masuk, Pak. Ya? Berarti ini belum bisa kita lakukan sekarang. Kemungkinan di 2025 nih, ya? Tapi mungkin ada jalan terobosannya. Jalan terobosannya adalah untuk anggaran perubahan di 2024. Nah oleh karena itu, kalau saran saya nih, ya, apa-apa yang telah Bapak lakukan selama ini, mungkin kalau bisa filenya dikumpulin lagi Pak, ya, itu jadi lampiran, Bapak pernah bersurat kemana, nah mungkin nanti dengan covering letter, ya, surat dari mungkin dari apakah RT 1, atau RT 10, atau dengan ke Pak Ali lah. Nanti mungkin Pak Ali bisa komunikasi ke DPRD, bisa juga komunikasi ke Gubernur, karena kuncinya dua ini nih, duitnya turun gitu. Kalau duitnya turun dikasih di selatan, ini Bu Hesti maupun kasih di Jakarta Selatan, itu lari kencang Pak. Tapi kalau duitnya kagak ada, mau bilang apa? Ya. Nah jadi kalau bisa ikuti segera laporkan ke tingkat berikutnya gitu, ke tingkat kota dalam hal ini yang akan mendorong juga ke tingkat provinsi gitu Pak. Jadi masalah dari kepentingan tadi sudah sangat jelas disampaikan supaya pertemuan kali ini bisa mendapatkan solusi dari Pak Ali yang ada di sini gitu ya Pak. Saya juga sebenarnya sama seperti Bapak di sini, harapannya nggak ada lagi genangan banjir di desa mana. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajak di besok Jakarta. Saya ketua Fraksi Nasional Edi Rodianto, kebetulan dia mantan calon juga untuk nanti tanggal 14 Februari. Saya tanya, saya punya kemauan politik menyelesaikan segera banjir atau genangan air di Mas Edi satu nggak untuk fight dengan Edi Rodianto? Boleh juga kalau ada yang lain yang lebih baik. Kita kan tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Saya harus real. Jangan saya bilang ini harus kita capai, tapi untuk mencapai itu seperti apa? Jadi saya bawa orang dan segala konsep kita. Tapi ini penting. Ini ada hubungannya dengan penanggulangan banjir. Karena kalau kita tidak punya power, ibaratnya ini kalau mau kita geser kan harus ada powernya, ya kan? Jadi ya kita perlu ada power untuk mengalokasikan anggaran itu di sini. Begitu power di DPRD dan power di pusat. Jadi memang rakyat yang punya power, maka rakyat menunjuk atau memilih siapa yang boleh menggunakan power itu, tentu yang mana yang dipercaya untuk memperjuangkan kepentingan yang punya power rakyat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Insinyur Ali Wongso, Ketua Debinas Soksi. Saya salah satu anak buahnya Ketua DKI Jakarta. Yang hormati Pak RW 01 Tebet Barat, Pak Didi, dan Pak Jajang dari Tebet Timur, dan tentunya yang mewakili RT 7 dan bapak-bapak para pengurus RT, para ketua RT siap ya, dan tentunya seluruh panitia yang telah menyediakan tempat di ruangan ini. Salam kenal dan salam hormat, saya Edi Rodianto, tinggal di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya mantan Kepala Pusdiklat Damkar DKI Jakarta, mantan Kasudin Damkar, mantan kasih sosial sama dengan Mbak. Cukup lengkap, dan saat ini sebagai dosen di Universitas
Indonesia Maju. Kami pengurus Soksi ingin menyampaikan adalah hal yang berkaitan dengan tadi sampaikan masalah keuangan, ya. UMKM adalah bagian dari Soksi DKI Jakarta, ya, kita bahas nanti. Tapi yang hari ini kami sampaikan ke Bapak sekalian adalah tadi hanya mengutip masalah keamanan dan kenyamanan, ya. Kalau kami keamanan, kita salah satunya adalah keamanan lingkungan, banjir termasuk itu, kenyamanan juga, kemudian pemadam kebakaran. Dunia saya, dunia itu pemadam kebakaran, ya. Hari ini di Kebagusan juga telah terbentuk namanya hidran kering di daerah yang padat, ya. Itu untuk mengatasi ketika terjadi kebakaran, ya. Itu merasa keamanan dan kenyamanan. Nah, di sini juga masalah keamanan misalnya banjir, ya. Was-was selalu ada ketika mendung, sudah pikirannya pasti banjir, ya. Sampai kapan? Ya sampai ini teratasi. Siapa yang bisa mengatasi? Tentunya adalah masyarakat dengan unsur pemerintah. Lah PST salah satunya adalah Kasatpol yang ada di Kecamatan Tebet, mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Permasalahan ini mari kita foto bareng-bareng. Ya, tugas kami adalah saya sebagai abdi masyarakat, saya juga sebagai masyarakat yang saat ini berada di wilayah Jakarta Selatan, prihatin ketika mendengar ada banjir. Kata Tebet sudah tidak asing, Mas, ya. Pokoknya dari Bogor kapan sudah sekian meter tingginya udah meri, ya. Pasti Tebet kena bagian dan jatah. Insya Allah yang disampaikan oleh Pak Limongso tadi adalah bagian komitmen mereka ketika nanti diusung, beliau akan mengawal ini, ya. Saya tidak kampanye, tapi saya akan mendukung program beliau, dan kami satu bagian dengan tim dan Pak Limongso, karena kami Soksi juga prihatin, ya, karena kami juga ada anggota Soksi yang di Tebet cukup banyak. Juga tolong anggota Soksi kami ikut ambil bagian di situ. Permasalahan yang ada di masyarakat Tebet, ayo sampaikan kepada wakil-wakil rakyat, termasuk unsur pemerintah daerah. Salah satu yang paling dekat adalah Pak RT, Pak RW, Lurah, kemudian dari kecamatan. Nah, berkaitan dengan masalah tadi banjir, ya ini masalahnya kompleks sekali, ya, berkaitan anggaran, yes. Berkaitan dengan kebijakan, tentunya ada yang mengawal, ada yang mengusulkan, dan ada yang mengeksekusi. Yang mengeksekusi siapa? Salah satunya tadi adalah unsur dari wakil rakyat yang diusung oleh warga Tebet untuk duduk di kebun sirih. Itulah yang nanti harus ditagih janjinya. Carilah monggo wakil-wakil yang bisa mengayomi masyarakat, ya. Selama kontrak politik monggo, tapi intinya adalah ketika jadi jangan lupa bahwa sampai yang dipilih adalah untuk melindungi rakyat, khususnya dalam keamanan dan kenyamanan. Karena masalah banjir, masalah kompleks. Jakarta secara geografis setiap tahun akan turun berapa sentimeter, ya. Inilah yang dikhawatirkan. Indonesia ada di bawah permukaan laut. Kalau dibuka keran sedikit selesai, ya. Apakah seperti itu? Ya kita tinggal berdoa. Para ahlinya sudah memikirkan bagaimana solusinya. Salah satu tempat yang sudah ada dibuat oleh gubernur sebelumnya sudah mengurangi. Insya Allah nanti BSD usulan dari warga ditampung melalui musrembang, sampaikan. Mungkin Pak RT, Pak RW udah nggak bosan-bosannya, tapi tolong setiap tahun usulkan terus, ya. Mudah-mudahan ketika ada anggaran perubahan bisa diusulkan, bisa lakukan perubahan, tidak berubah anggaran tapi menggeser anggaran dari yang tidak terpakai menjadi anggaran yang skala prioritas. Mungkin ini juga prioritas Mbak Esti, ya. Kalau ini keluhan masyarakat sudah sekian puluh tahun belum terjawab, dan hari ini adalah cara sehat yang akan menjawab seluruh permasalahan. Insya Allah 2025 tadi Pak Limongso bersedia mengawal, ya. Ini bapak-bapak dan ibu yang hadir tagih nih sama Pak Limongso jadi, ya, kontrak politik hari ini supaya nggak banjir lagi target 2025. Kalau perlu kejadian tanda tangan bareng-bareng.
sebagai saksi artinya hati kita yang akan tanda tangan dalam hati kontrak kerja dengan Pak Liwongso. Saya pikir itu Pak Ali selaku ya menggagas ide yang bagus ini, dan terima kasih sekali lagi, terima kasih pada Panwas yang ada di sana. Saya hari ini diundang sebagai tamu. Matur nuwun sudah bisa monitor oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penanggulangan masalah banjir, meskipun di dalamnya bisa tergantung seperti Bang Didi tadi ada rasa kampanye. Kalau penanam tadi Pak, rasanya Iya, karena baru ada lokasi dana, sesudah ada dana ditempatkan di PU dan lokasinya di Tebet, masuk ke selatan, masuk ke Puhasti, kita tinggal dijalankan gitu kan, tinggal ditenderkan oleh PU atau selatan. Tapi kalau relokasi tentu ada program-program sebelum, dan ini semua saya kira kita serahkan nanti teknisnya kepada seperuntukan ruang. Jadi bagaimana hijau kita rubah jadi kuning kan gitu. Tapi ini masalah status kepemilikan. Apakah ini tanah garapan, bangunan atau milik? Ternyata ini menurut Pak Didi garapan. Saya barusan langsung telepon DPM Pusat. Saya mau langsung konsultasi jalan keluar. Saya selalu berpikir solusinya Pak, jalan keluar, aturan. Prinsip bagi saya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau orang lain bisa, kenapa kalian? Gitu kan? Kalau di tempat lain bisa, kenapa kita kayak tadi? Mudah-mudahan tempat lain sudah ada yang itulah saya pikir yang bisa kita sampaikan mengenai insya Allah keduanya. Baik, mengajak kita bersama-sama untuk berdialog, untuk mencari solusi jalan keluar. Mudah-mudahan ini ada lanjut. Ini secara langsung saya itu tinggal orang tua saya tahun 60 Pak di situ. Dan cara pembelian suratnya pun ada. Gitu. Ya. Jadi masalah banjir Pak sekarang ini lebih parah lagi Pak, bukan tambah benar. Jujur aja kalau kita sudah setengah jam hujan, siap-siap kita angkat-angkat barang, dan kami semua yang di rumah itu sudah pada hancur. Itu fakta. Memang kami ditengok oleh orang-orang dari kelurahan, kecamatan, tapi saya sebagai warga Pak, jujurnya yang enas, kok nggak ada jalan solusinya ya? Apalagi sekarang kita kan lagi bangun rumah sakit Pak, ya kan, di depannya itu dekat Air Petra. Nah itu lebih parah lagi kalau banjir. Air dari kali itu sudah naik Pak, dan kita tengah-tengah siap dibendung aja. Dan itu kalau kita lebih parahnya lagi kalau malam, kita nggak akan pernah tidur dan kita akan begadang. Itu sudah wajib dan kudu, tidak ada. Tapi kita kadang-kadang suka nyiri juga Pak. Nyirinya gini, enaknya orang tidur kita kebanjiran, wajar Pak bagi saya. Mau sampai kapan kayak gitu, nggak ada solusinya. Dan kami dan buat itu Pak, langsung lari ke kalinya yang sebenarnya. Itu aja Pak, kami sebagai warga, insya Allah dari bapak-bapak pimpinan ini bisa pedulilah sedikit aja. Itu aja Pak. Assalamualaikum. Jadi sebelum normalisasi. Terima kasih Bu. Pada dasarnya saluran atau air itu akan keluar apabila jalannya ditutup, kan pada intinya itu ya. Kalau misalnya jalannya itu ditutup atau diambil jalannya, pasti dia kan tanahnya di atasnya gitu. Jadi itu di dalam Trijaya 4 ada saluran unitnya nggak Bu? Nanti kita cek aja deh Bu ya. Karena kan di depan tempat itu lagi injak-injaknya trotoar Pak. Jadi biasanya trotoar itu sudah termasuk salurannya.
ada emergency dulu. Emergency langsung akan meninjau. Mungkin langsung nomor telepon ibu dicatat ya, supaya bisa nanti ninjau barang yang mana yang ibu maksud, itu kan? Ada lagi? Kalau pembicaraan masalah banjir, kebetulan memang kami semua ini adalah rata-rata penghuni di sekitar pinggir kali, Pak. Yang jadi masalah sebenarnya banjir atau tidak banjir, sambil menunggu tadi yang Bapak sampaikan, mungkin ini baru apa sih, anggarannya masih dialokasikan gitu ya, Pak ya? Masih diperjuangkan sih, maaf, masih diperjuangkan. Berhasil atau tidaknya, Pak, berhasil atau tidaknya itu memang kami serahkan semua kepada wakilnya di sana. Saya pengen itu setiap RT atau setiap di bendung gitu, Pak, jadi ada tempat filternya, karena sampah jujur, Pak, kita juga tidak bisa memantau tiap hari warga yang membuang sampah atau sengaja atau tidak tuh, saya tidak bisa menghalau itu semua, memfilter. Jadi setiap RT itu kali kebetulan kita manjang, Pak, jadi ada mungkin bisa dengan per RT atau per jembatan dikasih filter. Kita pengen tahu dengan upaya seperti itu setidak-tidaknya mengurangi, Pak. Karena kalau menunggu ini maaf ya Pak, mohon maaf banget Pak, ini mungkin kita pembahasan pendalaman kali, pelebaran kali, atau intinya bagaimana caranya supaya kita tidak kena banjir. Itu sudah, jujur Pak, udah ada sekian kali kita bahas. Mudah-mudahan ini pembahasan yang terakhir Pak. Mudah-mudahan, jadi artinya kita tidak lagi memikirkan kali banjir dampaknya. Nah, sambil menunggu itu, kalau dengan adanya filter, mungkin barangkali ya Ibu, ya maaf ya Bu, yang dari kecamatan mungkin bisa menyampaikan setidak-tidaknya sudah ada kan selama ini kan petugas dari dinas kebersihan kali, tapi mungkin satu lagi Bu, itu untuk bendung yang sifatnya kita bisa memfilter sampah-sampah. Dari situ nanti bisa kita ambil 2 atau 3 hari sekali. Setidak-tidaknya bisa mengurangi gitu Bu. Mohon maaf Bu. Kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Air itu memang pada intinya saluran primer atau saluran utama. Jadi kalau saluran-saluran mikro atau saluran-saluran yang akan lari ke PHB Kalibatanya itu artinya ada aliran air yang akan bukan terhambat, maksudnya kena si filter itu. Jadi kalau air itu kan hulu ke hilir, ya maksudnya pertama itu. Karena contohnya misalnya di stasiun Tebet kita punya jaring atau filter untuk sampah, tapi itu rutin dibersihkan oleh PPSU. Nah, kalau saat hujan itu pasti otomatis sampah itu akan menumpuk di situ dan akan menghambat aliran air. Itu udah sering terjadi. Saat airnya mengalir tinggi itu pasti sampah itu akan menumpuk di situ dan nggak ada yang standby di situ. Bagian atasnya pasti air akan meluapnya di bagian atasnya. Gitu. Ya maksud saya kita bendung tidak ada petugas. Artinya kalau misalkan ada nggak petugas, misalkan 2 atau 3 hari sekali. Itu survei, angkat. Kan setiap yang sepanjang kali ini dari yang saya maksud, ini kan sampahnya, bukan airnya. Kalau sampah sebenarnya Pak, mohon maaf, ada petugas LH lingkungan hidup. Kalau SDA sendiri sebenarnya itu untuk sedimen atau lumpur. Terkait sampah yang misalnya ada di dalam kali atau saluran itu ada di kewenangan lingkungan hidup atau UPK Badan Air. Itu yang pertama. Bukannya maksud saya melempar kewenangan ya Pak, maksudnya ini saya jelaskan. Tidak ada petugas. Artinya kalau misalkan ada nggak petugas, misalkan 2 atau 3 hari sekali. Itu survei, angkat. Kan setiap yang sepanjang kali ini dari Tridaya sampai sini itu ada bangsa, ada 1 kilo ada ya. Nah, bikinlah beberapa filter. Nanti dari situ ditaruhkan untuk
tugas gitu Bu. Setiap seminggu 3 kali kayak bergilir atau bagaimana itu udah pasti. Kalau yang tadi Bu katakan saya itu tahu memang secara logikanya air mengalir pasti dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang saya maksud ini kan sampahnya bukan airnya. Kalau sampah sebenarnya Pak, mohon maaf, ada petugas LH lingkungan hidup. Kalau SDA sendiri sebenarnya itu untuk sedimen atau lumpur. Terkait sampah yang misalnya ada di dalam kali atau saluran itu ada di kewenangan lingkungan hidup atau UPK Badan Air. Itu yang pertama. Ibu menangani masalah sampah atau masalah air, intinya seperti itu. Mungkin Ibu bisa berkolaborasi dengan dinas yang terkait atau bisa koordinasi. Ya, ini istilahnya apa ya? Ini keluhan masyarakat, Anda menyampaikan aja Bu seperti itu. Ya mungkin itu PR juga, artinya bukan artinya ini PR untuk dinas, enggak juga. Saya juga nggak bicara seperti itu. Tapi yang kami rasakan tuh seperti itu Bu. Kami orang awam tapi nggak tahu itu bagian apa nanti yang akan menangani itu semua, gitu loh Bu. Ya. Ya. Pertama itu, karena contohnya misalnya di stasiun Tebet kita punya jaring atau filter untuk sampah, tapi itu rutin dibersihkan oleh PPSU. Nah, kalau saat hujan itu pasti otomatis sampah itu akan menumpuk di situ dan akan menghambat aliran air. Itu udah sering terjadi. Karyawan Indonesia, potensi karya yang menentukan, berhasilnya cita-cita, proklamasi 45, sebagai pengabdi pada Tuhan dan umatnya, berdharma, berbakti, beramal, berdaya, dengan jujur ikhlas tanpa pamrih. Marilah membangun, mencipta yang baru, mencapai Indonesia Jaya. Dua, tiga. Maju terus. Pantang mundur. Maju terus. Pantang mundur. Maju terus. Pantang mundur. Oke.